Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zafanya Aldista dari kelas 10 PF. Oke, kali ini aku akan membahas soal dari 4 materi, yaitu yang pertama, LHO atau latihan hasil observasi, yang kedua, resensi, yang ketiga, anekdot, dan yang terakhir, hikayat. Simak berikutnya ya guys. Baik teman-teman, mari kita mulai pembahasan soal LHO. Pertama-tama, mari kita baca soalnya dengan seksama. Di bagian ini, di ketengahan hasil studi Bank Dunia, The World Bank 1992 tentang kemampuan membaca sekolah dasar di seluruh dunia. Sampel yang diambil dari Indonesia sebanyak 3.169 siswa dari 176 sekolah dasar di tempat provinsi. Karangan narasi, eksposisi, dan argumentasi digunakan sebagai alat ukur kemampuan membaca mereka. Cuplikan teks tersebut menyampaikan informasi dalam bentuk baik. Kita diminta mencari bentuk penyampaian informasi yang paling sesuai dengan cuplikan teks. Setelah membaca soal, kita akan menganalisis pilihan jawaban satu persatu. Untuk pilihan pertama yaitu A, cerita. Pilihan ini kurang tepat karena teks tidak mengandung unsur fiksi atau narasi. Teks lebih fokus pada penyampaian informasi faktual. Selanjutnya yaitu pilihan B, gambaran. Pilihan ini juga kurang tepat karena teks tidak memberikan deskripsi detail atau visualisasi. Teks lebih menekankan pada data dan hasil penelitian. Berikutnya pilihan C, paparan. Pilihan ini adalah jawabannya paling tepat karena teks menyajikan informasi secara lugas dan objektif tentang hasil studi Bank Dunia. Pilihan D, gagasan. Pilihan ini kurang tepat karena teks tidak menyampaikan opini atau ide subjektif. Teks lebih fokus pada fakta dan data. Untuk pilihan terakhir yaitu E, bujukan. Pilihan ini sangat tidak tepat karena teks tidak berusaha membujuk atau mempengaruhi pembaca. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah C, paparan. Kita lanjut soal berikutnya ya. Untuk soal berikutnya, yaitu soal resensi. Bacalah cuplikan berikut. Ibunda, tokoh sentral novel ini, mewakili gambaran umumnya perempuan Rusia, biasa dari masa revolusi Rusia pada awal abad ke-20. Ia hidup di tengah lengkingan peluit pabrik di perkampungan kumuh. Ia menikah dengan Michael Bledsoe, lelaki pemabuk yang selalu memanggilnya Sundal. Toh, Ibunda tak melawan karena merasa begitulah nasibnya. Cuplikan teks tersebut menjelaskan. Oke, lanjut kita akan menganalisis jawaban terlebih dahulu. Untuk pilihan A, keadaan Rusia semasa perang. Ini kurang tepat, teks lebih fokus ke tokoh utama. Pilihan B, tokoh utama novel yang penyabar. Ini jawaban yang paling tepat, karena teks menggambarkan ibunda yang sabar menghadapi hidupnya. Berikutnya, pilihan C, kehidupan rakyat suatu negara di masa perang. Ini juga kurang tepat, lebih umum daripada fokus ke tokoh utama. Pilihan D, suami yang tidak peduli terhadap istrinya. Ini cuma salah satu aspek, bukan inti dari teks. Jadi ini bukan jawaban yang tepat ya teman-teman. Untuk pilihan E, revolusi Rusia pada abad silam. Ini termasuk latar belakang, bukan fokus utama teks. Jadi ini juga kurang tepat ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, tokoh utama novel yang penyabar. Karena teks tersebut tertuju pada tokoh utama, yaitu ibunda. Kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu soal anekdot. Kita baca soalnya terlebih dahulu ya guys, seperti biasa. Linda mengamati gambar di bawah ini. Linda baru memahami maksud gambar tersebut setelah membaca artikel berjudul. Baik, kita diminta mencari judul artikel yang paling sesuai dengan gambar. Kita akan menganalisis pilihan jawaban satu persatu. Untuk jawaban pertama yaitu pilihan A, satu maju, perintah 1000. Pilihan ini adalah jawaban yang paling tepat. Dalam gambar, terlihat ada semangat untuk maju bersama. Kata 1000 bisa jadi metafora untuk kekuatan atau dampak besar yang dihasilkan dari persatuan. Pilihan B, maju tak gentar membela yang bayar.
Pilihan ini kurang tepat karena gambar tidak secara spesifik menunjukkan adanya pembelaan terhadap pihak yang membayar. Pilihan C, orang-orang tertindas. Pilihan ini mungkin ada hubungannya dengan gambar, tapi pilihan A lebih relevan karena menekankan semangat untuk maju. Pilihan D, pengorbanan rakyat di tengah impian. Pilihan ini juga kurang tepat karena kurang menekankan aspek persatuan dan perintah. Pilihan E, beramai-ramai berkorban untuk bangsa. Pilihan ini mungkin relevan, tapi pilihan A lebih spesifik dan sesuai dengan elemen-elemen pada gambar. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu 1 maju, perintah 1000. Lanjut soal berikutnya. Untuk soal yang terakhir yaitu soal dari materi hikayat. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Bacalah kutipan hikayat berikut. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah merencanakan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Tanda kutip, barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Sikap Buraksa berdasarkan kutipan hikayat tersebut adalah, baik, kita cari sikap yang paling tepat dari Buraksa. Kita analisis jawaban terlebih dahulu. Pilihan A, melawan penguasa. Kurang tepat karena Buraksa lebih ke memaksa Raja Kabir. Pilihan B, memaksa dan mengancam. Ini juga ada, tapi bukan fokus utama. Pilihan C, tidak memahami orang lain. Ini jawaban yang paling tepat, karena Buraksa nggak peduli sesama perasaan Raja Kabir atau putrinya. Pilihan C, tidak memahami orang lain. Ini jawaban yang paling tepat, karena Buraksa nggak peduli sama perasaan Raja Kabir atau putrinya. Cuma mau mereka nurut aja. Pilihan D, kasar terhadap keluarga. Ini nggak tepat ya teman-teman, karena nggak ada info soal ini di teks. Pilihan terakhir, pilihan E, membuat resah masyarakat. Jawaban ini mungkin iya, tapi yang lebih jelas itu dia nggak peduli sama perasaan orang lain. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C, tidak memahami orang lain. Baiklah teman-teman, selesai sudah kita membahas soal dari 4 materi, yaitu LHO, latihan hasil observasi, resensi, hikayat, dan juga anekdot. Sekian dari saya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.